Apa perbedaan dari pertanyaan yang kritis dan pertanyaan bodoh mungkin? Ternyata Hari, pertanyaan yang bodoh, yang orang anggap bodoh, itu adalah sebuah dasar yang paling dasar dari cara berpikir kritis, Hari. Emang tantangan untuk berpikir kritis itu seperti apa? Kenapa berpikir kritis itu seringkali dianggap sebagai kita itu beroposisi dengan pendapat orang lain atau tidak setuju dengan pendapat orang lain dan dianggap sebagai betrayal? Banyak yang DM gue dan nanya kayak, Ci, aku tuh harus ngapain di hidupku dan segala macam. Aku merasa gak berguna, aku merasa hidupku tuh kayak cuma skrup tambahan yang gak dibutuhkan gitu ya. Itu hanya karena menurutku kalian tidak cukup berani untuk berpikir sih. Minggu lalu, Civivi itu bertanya ke gue, ketika kita memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan perasaan, bagaimana cara kita melatih cara berpikir kritis kita supaya itu menjadi sesuatu yang membantu kita, bukan untuk membunuh kita. Tapi sebenarnya kenapa kita harus berpikir kritis sih? Mari kita saksikan di episode kali ini. Oke, Civivi, sebagai orang yang seneng mikir nih, menurut lu emang kenapa kita harus sering-sering berpikir kritis? Gue mulai pelan-pelan merasa agak menyesal karena gue sering nanya ke lu ya, Har, karena gue ternyata harus menanggung akibat dari pertanyaan gue sendiri sepertinya. Iya, seakan-akan episode ini tuh kayak mereview isi otak kita gak sih? Cara kita untuk berpikir dan menilai sesuatu. Dan ini juga menjawab salah satu request dari permintaan kalian ya. Gue tidak akan sebutkan namanya. But I send you the question, right? Oke, iya, aku suka mikir. Dan Hari juga suka mikir. Tapi mungkin aku agak lebih lebay. Gue menyadari itu sih. Kenapa kita penting untuk berpikir kritis ya? Karena gini, karena menurutku yang membedakan antara manusia dan robot dan ciptaan yang ada di dunia lainnya itulah kemampuan kita untuk berimajinasi. Itulah kenapa Einstein bilang the greatest intelligence is our capability to imagine something. Gue paraphrase ya, tapi maksudnya kayak gitu kan. Dia kan selalu mengutamakan bahwa terbiasalah berimajinasi gitu. Nah, ketika kita berimajinasi, itu kan sebetulnya kita akan terbiasa untuk mempertanyakan kan, bisa nggak sih itu terjadi gitu? Gimana sih bisa membuat itu terjadi? Karena kan itu tidak terjadi saat ini dong. Kita kan pasti berusaha untuk gimana ya cara itu terjadi. Ketika kita ngomong ke orang, kan orang bilang nggak bisa gitu kan, udah nggak usah. Kenapa? Nah itu kan kita kan berpikir kritisnya. Menurut gue sebaiknya kita memiliki kemampuan untuk berpikir kritis karena itulah yang membuat kita menjadi manusia yang berguna seutuhnya. Itu tadi kan secara prinsip ya. Ternyata secara bisnis ya, Hari. Jadi hasil penelitian dari Adam Grant yang dia tulis ya, bisnis yang dijalankan dengan pemikiran kritis itu memiliki kesuksesan 40 kali lebih besar daripada bisnis yang hanya dijalankan dengan kita menjadi seorang robot. Tapi bukannya itu lebih ke kreativitas gak sih, Ci? Kreativitas kita dalam menyelesaikan suatu masalah dan cara kita berpikir kritis supaya kita bisa thinking out of the box. Ya, kreativitas itu adalah produk dari pemikiran kritis, Har. Karena kalau enggak, kalau kita tidak pernah mempertanyakan apa yang sudah terjadi, kita hanya akan mengulangi dong. Kreatif itu kan karena beda ya. Tapi bukannya berpikir kritis itu dianggap orang sebagai orang yang terus bertanya dan kadang menyebalkan gitu. Dan kayak, kenapa sih pemikiran lo itu repot banget? Kenapa gak bisa yang sederhana dan simple-simple aja? Kenapa harus jadi orang yang sangat repot gitu? Kenapa sih sebenarnya perlu dipertanyakan gitu ya? Iya, merepotkan banget. Sebetulnya gue merasa itu adalah bakat gue untuk menyebalkan dari kecil kayaknya. Karena kayaknya banyak orang tua yang bilang bahwa pasti tukang bantah gitu ya, suka dibilang gitu, suka ngebantah gitu loh. Suka ngebantah. Karena aku tuh kaget ketika orang bilang itu tuh suka ngebantah, ngerti gak sih? Karena gue hanya gue tuh benar-benar genuinely and gue tuh curious gitu loh. Kenapa lu berpikir gitu? Kenapa gak gini? Kenapa gak gini? Nah ternyata orang tuh gak suka dipertanyakan itu. Gue tuh baru tahu, Hari, bahwa ternyata itu tuh menyebalkan. Nangkap gak? Nah setelah gue tahu itu menyebalkan, gue berusaha mencari tahu dong, kenapa sih orang tuh menganggap itu menyebalkan. Nah itu kan cara pikir gue udah aneh lagi ya tuh. Gue tuh gak langsung terima gitu ketika gue dibilang menyebalkan. Karena gue pengen tahu dong, kalau gue itu dianggap menyebalkan, gimana cara untuk menjadi tidak menyebalkan, kan gitu ya. Kan ada prosesnya. Jadi gue cari tahu nih apa yang dianggap orang menyebalkan. Ternyata pada intinya adalah kebanyakan dari kita, karena kita itu terbiasa untuk, apalagi di culture kita ya, dimana kita tuh dianggap untuk ada budaya yang begitu ditanamkan dengan kuat, terutama di Asia, dimana pokoknya ini diterima, ini yang benar. Apa yang sudah terjadi dari generasi ke generasi itu adalah apa yang benar gitu. Jadi tidak perlu dipertanyakan. Nah ketika itu tuh kayak didoktrin ya, Hari, ngerti gak sih? Ketika orang tuh tidak diizinkan untuk berpikir, menggunakan pemikirannya dengan sedalam-dalamnya secara generasi ke generasi. Jadi ketika kita menanyakan itu ke orang yang sudah terbiasa itu, ya buat dia itu kayak ngebantah gitu. Iya, kayak attack di identity gitu loh, Hari. Karena orang tuh merasa, ya ini yang benar, gua tuh benar.
Ini identitas gue, ini ideologi gue, ini yang benar gitu. Nah, jadi kalau lu mempertanyakan pemikiran gue, itulah mempertanyakan keberadaan dan kebenaran gue di dunia ini gitu. Kayak gitu jatuhnya. Itulah kenapa orang tuh begitu defensif ya, jatuhnya menyebalkan gitu. Oh, itulah kenapa akhirnya gue sekarang ngerti bahwa ternyata itu tuh menyebalkan bertanya kayak gitu. Sehingga gue sekarang itu ngerti kapan gue harus nanya ke orang kayak apa gue bisa nanya, dan pertanyaan apa yang harus gue ajukan sih, kayak gitu sih. Menurut lo bahayanya kalau misalnya orang tidak berpikir kritis itu seperti apa? Otak manusia tuh luar biasa banget. Kalau itu tidak digunakan, menurutku kalian akan terus mempertanyakan kenapa gue terlahir di dunia gitu. Akan terjadi existential crisis yang sangat besar karena kalian tidak pernah benar-benar menjawab sebetulnya gue itu mau apa. Oke, maksudnya gimana seperti itu? Kenapa bisa jadi dalam banget? Karena gini Har, kamu sadar gak sih bahwa cara hidup yang ditanamkan oleh kebanyakan orang itu kan supaya orang itu kegambar hidup tuh kayak apa. Ngerti gak sih? Kayak kamu lahir nih, oke, gue harus sekolah gitu, ngerti gak sih? Kayak karena orang di sekitar gue tuh sekolah gitu. Kemudian gue kuliah, gue ngikut gitu loh, ngerti gak? Oke, habis itu gue kerja, habis itu gue nikah, habis itu gue biasanya orang punya anak, dan kemudian dad gitu. Ketika kamu tidak pernah benar-benar mempertanyakan kenapa sih gue harus ngelakuin itu, apakah gue tuh terlahir untuk melakukan itu, dan apakah gue tuh terpanggil untuk melakukan itu. Kalau kalian gak pernah benar-benar mempertanyakan itu, dan kalian hanya melakukan sesuatu yang meski itu bertentangan mungkin dengan apa yang kalian yakini benar gitu ya, tapi kalian terlalu takut untuk berpikir dan tidak terbiasa untuk berpikir, ujung-ujungnya menurutku kalian akan tidak punya tujuan dalam hidup dan akan lost. Malah kalau misalnya kita tidak terbiasa untuk berpikir kritis, maka itu adalah permulaan dari krisis identitas. Karena sebenarnya identitas yang terbentuk selama ini itu adalah identitas yang diturunkan dari orang lain, bukan sebenarnya diri kita sendiri. Aku tahu bahwa ini terdengar sangat dalam dan kayaknya gak segitunya deh, Steph. Iya, kayak lebay banget. Cuman gue ngerti bahwa ini pemikiran kritis gue ya, gue ngerti. Tapi sebetulnya ya, temanku ada yang udah umurnya 30 lebih, 40-an gitu ya. Jadi dia ngomong bahwa gue tuh sebenarnya pengen kayak gini loh dulu, kayak gue pernah punya mimpi ini loh, ngerti gak sih? Kayak mereka tuh ngomong kayak jauh banget gitu, kayak seolah mereka sekarang udah umur 80 tahun dan kayak kehidupannya tuh udah gak bisa diubah lagi gitu. So aku ngomong kayak, kenapa kamu gak ngikutin apa yang kamu mau gitu? Kenapa kok gak kerjain aja apa yang kamu mau? Terus mereka ngomong kayak, ya itu kan gak biasa ya gitu loh. Masa kayak gitu sih, itu kan ya udahlah gue ngikutin aja lah apa yang, ya kan susah ya kayak gitu-gitu. Nah karena gue punya banyak teman yang sudah cukup tua, dan kemudian gue ngobrol dengan banyak orang tua, dan tua banget ya. Maksud gini, jadi gue tuh pengen kalian tahu bahwa ketika pemikiran kritis itu tuh terus dibunuh di saat muda gitu ya. Dan kenapa orang tua itu kebanyakan membunuh adalah karena itu yang mereka yakini benar. So ya itu cycle gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kalian bertanya lagi, kalau mereka tuh diizinkan untuk mengerjakan apa yang mereka mau, sebetulnya mereka tuh juga pingin loh menggunakan pemikiran kritis mereka untuk mengejar apa yang mereka mau. Untuk mengerjakan sesuatu yang baru ya? Iya. Karena kalau misalnya kita tidak terbiasa untuk berpikir kritis, kayaknya tidak akan ada inovasi gak sih di dunia ini? Iya, itu sih maksud gue. Gini Hari, banyak yang DM gue dan nanya kayak, Ci aku tuh harus ngapain di hidupku dan segala macam. Aku merasa gak berguna, aku merasa hidupku tuh kayak cuma sekrup tambahan yang gak dibutuhkan gitu ya. Terus kemudian itu hanya karena menurutku kalian tidak cukup berani untuk berpikir sih. Duduk diem dan berpikir kalian tuh sebenarnya mau apa gitu. Dan kemudian ketika kalian udah tahu kalian mau apa, kemudian keberanian untuk mengejar itu adalah ya itu step lain lagi ya. Tapi menurutku tuh karena ketidakberanian untuk bahkan berpikir Hari. Nangkap gak sih? Bahkan berpikir aja itu kayak dilarang gitu. Karena bahkan badannya tuh ngelawan pemikirannya sendiri. Udahlah gitu. Nah itulah yang akhirnya kalian merasa itu kayak sekrup tambahan, dan kemudian kalian keinginannya tuh kayak tinggi banget. Harusnya kan orang tuh kan diciptakan, manusia tuh kan berguna banget ya, intelektualnya tinggi ya, kita kan bisa menciptakan perubahan. Tapi kemudian apa yang badan kalian lakukan tuh ngelawan gitu. Menderita loh, gue agak kasihan ya. Maksudnya ya kita tahu rasanya Hari gitu loh. Emang tantangan untuk berpikir kritis itu seperti apa? Kenapa berpikir kritis itu seringkali dianggap sebagai kita itu beroposisi dengan pendapat orang lain, atau tidak setuju dengan pendapat orang lain dan dianggap sebagai betrayal? Kenapa bisa seperti itu? Bagus banget pertanyaan lu Har. Gua tuh akhirnya mencoba untuk mencari tahu ya, kenapa gue dulu nyebelin banget dan kenapa gue gak bisa ngerti kenapa gue nyebelin gitu ya. Tapi teman-teman gue tuh ada yang sabar juga sama gue, kayak karena mereka berusaha ngerti bahwa ya sebenarnya dia cuma nanya kok gitu. Karena gue gak ada niatan untuk menjatuhkan loh sebetulnya. Gue tuh cuma nanya gitu. Nah jadi akhirnya gue tuh ngerti kenapa gue tuh dulu menyebalkan. Ternyata setelah gue baca penelitiannya dari Phil Tetlock. Jadi kita tuh biasanya berpikir atau berbicara dalam 3 mode manusia, yaitu pengkhotbah, penuntut, atau politisi. Ketika kita merasa bahwa kita tuh ingin menyatakan apa yang kita yakini benar, itu kita jadi pengkhotbah.
kayak ngomong aja, ngerti gak sih, kayak ini loh yang menurut gue tuh kayak gini gitu. Terus kemudian ketika kita tuh ingin mempertanyakan keyakinan orang lain, kayak kita men-challenge kayak apa sih pemikiran orang lain, kita tuh jadi penuntut. Lo sadar gak sih? Ya kan, kayak emang kenapa lo mikir kayak gitu? Nah, ketiga adalah ketika kita ingin meyakinkan orang lain akan apa yang kita yakini benar, itu kita jadi politisi. Nah, ternyata secara general memang manusia itu tuh desain pemikirannya tuh ada di 3 itu kebanyakan. Nah, bayangin aja ketika orang menjadi pengkhotbah gitu ya, terus kalian mempertanyakan kayak, emang yang lu yakini pasti benar gitu. Nah, ya pasti marah dong. You know. Nah, kalau misalnya orang lagi mencoba untuk men-challenge pemikiran kita gitu ya. Kayak kenapa lu mikir gitu? Emang kenapa lu mikir kayak gitu? Nah, itu kan pasti udah berantem ya gitu loh. Nah, apalagi kita men-challenge pemikiran politisi yang berusaha untuk meyakinkan kita gitu. Kan dia lagi berusaha untuk menanamkan dan mensugesti kita bahwa apa yang gue yakini benar gitu. Terus kemudian kayak lu salah deh. Itu kan pasti gitu banget dong. Kan pasti kena banget ke orang. Nah, gue tuh baru ngerti ternyata itulah kenapa gue menyebalkan. Nah, jadi secara desain manusia dasarnya pun itu sudah memang tidak ingin di-challenge hari. Itulah kenapa si Phil Tetlock ini dan Adam Grant itu kemudian menyimpulkan bahwa untuk kalian tidak jatuh terus-menerus pada 3 mode tadi yang kemudian tidak berpikir kritis, itu ada mode cara pikir peneliti. Jadi P lain lagi ya, peneliti. Jadi cara pikir peneliti atau scientist mode itu adalah di mana kita itu harus terus mencoba untuk membuktikan bahwa hipotesis kita itu salah. Ketika kita punya hipotesis kan kita punya dugaan ya hari, ya kan, kita punya insting, kayaknya kayak gini deh, intuisi kita tuh kayak berusaha untuk memberikan kita sebuah ide gitu. Nah, kalau kita hanya membuktikan kita tuh benar gitu ya, nah itu kita akan jatuh di 3 tipe tadi gitu. Nah, peneliti itu berusaha untuk eksperimen, ngetes lagi, menciptakan teori, ngetes lagi, itu tuh untuk membuktikan bahwa dirinya salah. Tapi meskipun kemudian kesimpulannya tuh ternyata hipotesisnya kok gue bener gitu loh, gue salah gitu. Nah, itulah kenapa sebetulnya kalau kita tuh punya cara pikir peneliti, benar dan salah itu nggak lagi sesuatu yang terlalu identity attack. Bener gak sih kalau lu merasa lu peneliti, kerjaan lu adalah eksperimen, kalau salah ya udah gitu loh. Kalau bener ya udah gak sih? Kita justifikasi lagi apakah emang ini benar-benar salah atau jangan-jangan kita yang benar, atau misalnya ada sesuatu yang kita miss makanya kita salah gitu. Kan ada human error, terus kemudian error yang bisa diabaikan dan segala macamnya, itu kan banyak banget ya. Terus sampai di sini ya hari gue tuh merasa kayak seru banget loh sebetulnya kalau kita tuh terus mengembangkan cara pikir saintifik kita di mana loh Har salah loh Har kayak itu kayak gini terus kemudian lu nggak ada ciknya gini. Jadi gue tuh seneng dengan cara pikir di mana gue tuh di challenge dan gue tuh berhenti preaching, ngerti gak sih? Atau kemudian nantang pemikiran orang, atau kemudian berusaha untuk menginfluence orang bahwa pemikiran gue benar. Jadinya dengan gitu kita juga tidak memicu konflik jadinya. Benar. Dan kita tidak berusaha untuk menjatuhkan orang lain, melainkan kita mencari solusi untuk sebuah permasalahan di mana keduanya sangat berpengaruh untuk mencari solusi itu, bukan menjadi berantem, ya nggak sih? Iya benar. Jadi ada istilah yang dipakai sama Adam Grant itu tuh namanya relationship conflict versus task conflict, atau konflik hubungan versus konflik tugas. Ya gitu lah ya terjemahannya. Jadi kenapa kok orang itu tuh seringkali tidak berani berpikir kritis, karena mereka tuh tidak mau memicu konflik hubungan. Karena ya itu tadi, kalau misalnya gue nanya, itu tuh akan jadi konflik hubungan. Iya. Orang tuh begitu emosional dan defensif. Jadi emosional, jadi ya hubungannya nanti jadi bermasalah gitu. Nah itulah yang akhirnya menekan orang untuk berpikir kritis atau berpikir lagi gitu. Nah ada istilah yang bagus, yaitu namanya task conflict. Itu adalah bagaimana kalau kalian kayak kerja kelompok aja gitu loh hari. Ada sebuah pemikiran, ada sebuah tugas yang harus diselesaikan, di mana semua orang itu harus memberikan kontribusi pemikirannya gitu. Kayak brainstorming sehingga namanya layak dicantumkan dan layak mendapatkan nilai ya. Tapi yang juga lebih penting adalah niatnya itu juga harus bagus. Ketika kalian kerja kelompok itu jangan niatnya adalah nge-bashing pemikiran orang lain atau menghancurkan identitas orang lain dengan menghancurkan pemikirannya gitu. Lebih ke mencari solusi. Jangan-jangan gue salah gitu loh. Itu sih, itu penting sih. Nah, sekarang kita tahu kalau misalnya berpikir kritis itu penting untuk memicu kreativitas dan inovasi, dan supaya itu juga membantu kita menghindari konflik dan lebih fokus ke menyelesaikan inti permasalahannya. Pertanyaannya, untuk berpikir kritis itu kita harus mulai dari mana? Karena kan seringkali ketika kita mencoba untuk berpikir kritis, seperti yang lu bilang tadi, malah kita memicu konflik.
Berarti kan ada yang salah nih dengan cara bertanya kita. Nah, cara bertanya yang benar itu supaya tidak memicu konflik dan untuk berpikir kritis itu seperti apa sih? Menurutku itu butuh latihan ya, Hari. Dan sebetulnya kalau basic bangetnya adalah itu kita yang pernah bahas antara insecurity, imposter syndrome, sama overconfidence yang kita pernah bahas di beberapa episode yang lalu ya. Jadi kadang-kadang tuh memang kita menyebalkan ketika kita overconfidence nanyanya. Jadi kita merasa kita bener kayak kenapa lo mikir gitu? Nah itu meskipun iya kritis tapi nyebelin gitu. Tapi juga misalnya kita tuh imposter syndrome di mana kita merasa kayak iya dia pasti bener, tapi juga kita sebenarnya nggak setuju. Terus nanyanya kita juga kayak gitu ya, gitu tapi nggak setuju itu juga nyebelin gitu. Nah jadi kutub ekstrim ini tuh terlalu menyebalkan untuk meskipun kita punya pemikiran kritis, tapi orang lain tuh akan menangkapnya kalian tuh hanya ingin menyalahkan. Nah kata-katanya tuh itu. Nah so basic feeling dan pemikiran yang kita punya adalah tadi yang pertama kemauan untuk mempertanyakan kembali tentu saja. Yang kedua adalah kalau perasaannya tuh kita harus punya cukup kepercayaan diri, confidence dan kerendahan hati ya. Itu kita harus punya gitu. Bahwa mungkin salah gitu. Bahkan Jeff Bezos itu bilang bahwa kalau kamu tuh tidak sering changing your mind, you're gonna be wrong a lot. Jadi semakin sering kamu mengubah pikiranmu, dia tuh merasa bahwa ya itulah cara-cara berpikir yang benar gitu. Itulah bagaimana brilliant minds work gitu menurut dia. Nah jadinya akhirnya aku tuh menemukan satu kesimpulan dari bukunya Adam Grant itu judulnya Think Again. Itu bagus, silahkan dibaca. Dia tuh menyarankan gimana kalau misalnya gini, gue propose ide ke lo juga ya Hari, coba lo pikirin deh. Ini kayaknya bagus menurut gue. Jadi bagaimana untuk kita bisa berpikir kritis, untuk punya modal berpikir kritis dan kemudian menanyakan pertanyaan yang bagus itu adalah gini Har. Jadi di kepala kita itu kita nanya kenapa di kepala ya. Kenapa dia mikir gitu? Kenapa nggak gini? Ask why ya. Di kepala tapi Har. Jadi kepala kita tuh harus ada modal untuk berpikir itu. Dan kita harus punya cukup confident untuk nanya, kayak gue pengen nanya gitu, itu dulu. Tapi kemudian deliverynya itu adalah kita nanyanya gimana Har. Jadi si Adam Grant tuh bilang, argue about how, not why. Karena kalau misalnya kita nanya ke orang, kenapa lo mikir gitu? Itu tuh orang tuh cenderung akan langsung defensif gitu lah. Kayak orang kalau orang ditanya kenapa tuh langsung mereka merasa iya karena itu. Jadi ya jarang ya orang yang langsung merasa oh karena itu tuh jarang. Karena kebanyakan orang tuh akan langsung merasa di challenge identity dan keyakinan kebenarannya dan eksistensinya di dunia gitu maksudnya. Nah jadinya kalau kalian tuh bertanya how, misalnya kayak jadi kaitkan antara apa yang dia katakan dengan kejadiannya gitu. Itulah akhirnya tes konflik gitu. Jadi misalnya dia ngomong sesuatu sebuah ide gitu ya, tapi kalian tuh masih merasa kayaknya nggak gitu deh. Nah coba tanyakan gimana bisa pemikiranmu itu kemudian nyampe ke kejadian yang ada di sekarang gitu. Prosesnya tuh gimana berpikirnya. Itu frameworknya kan. Coba gue kasih pertanyaan. Gimana kalau misalnya kasusnya itu seseorang ketahuan selingkuh. Kan kita kan pasti nanya kan, kenapa kamu selingkuh? Jadi supaya tidak memicu konflik dan supaya kita benar-benar tahu alasannya itu, pertanyaan apa yang harus kita tanyakan? Sebentar. Pertama, menurutku di titik itu silahkan tanyakan kenapa. Karena perselingkuhan itu sudah relationship konflik. Itu tuh udah ada di situ gitu. Kan aku bilang kan ada dua jenis konflik, ada task konflik, ada relationship konflik. Kalau di perselingkuhan Hari itu tuh udah relationship konflik gitu loh. Udah ada masalah antara dua orang itu gitu. Jadi kenapa kamu harus menanyakan sesuatu yang tidak ingin kamu ketahui. Karena apapun yang kamu tanyakan itu udah pasti relationship konflik, ngerti gak? Tapi kan nanya kenapa itu rasa-rasanya apa ya, terlalu keras gitu. Apakah tidak bisa diperhalus gitu supaya misalnya dia pengen jujur dengan perasaan gitu. Baik lagi jujur dengan perasaan itu sangat susah. Kalau lu nanya kayak gimana, apakah bisa diubah pertanyaannya? Bisa, kalau lu bener-bener pengen tahu itu ya. Jadi kan aku bilang ya, bahwa yang lebih penting dari sebelum bertanya adalah kalian bener-bener pengen tahu jawabannya. Tapi kalau yang ingin kalian ketahui adalah kenapa, dan ujung-ujungnya apapun yang kalian pertanyakan itu adalah menghasilkan sebuah konflik dalam hubungan kalian gitu ya. Ngapain buang waktu gitu loh. Iya kan? Ngapain, kan nggak nyambung sama tujuannya gitu loh. Nah tapi kalau yang tadi cara bertanya itu adalah untuk menghindari relationship konflik dong. Untuk fokus ke apa yang masalah yang ingin dijelaskan gitu loh. Nah itu kan ngapain bikin masalah, ya udah fokus aja ke masalahnya. Tapi kalau ini kan hubungannya udah bermasalah nih, ngapain ke yang lain gitu. Kalau misalnya telat ngabarin gitu, itu task konflik atau relationship konflik? Ya kalau itu kan task konflik ya. Task konflik kan? Iya, karena relationship konfliknya sangat bisa dihindarkan, sangat bisa terhindarkan gitu maksudnya. Gak usah sampai ada relationship konflik. Itu kan
tesnya adalah ngabarin dan kemudian tidak terjadi. Ya tanyakan aja gitu. Kan kamu kan sebenarnya pengen tahu gimana bisa dia telat ngabarin dong. Iya. Dasarnya kan kenapa gimana proses dia telat berpikirnya. Kan basicnya adalah ya kenapa itu ada kepala kok dia telat gitu ya. Terus sebetulnya tuh apa yang terjadi gitu kan. Ya tanyakan aja gitu. How itu kan maksudnya kayak jelaskan ke gua proses itu terjadi gitu loh. Oke, berarti untuk supaya orang lain bisa mau menjelaskan itu, kita nanya bukan kenapa, tapi how. Karena kalau misalnya kenapa biasanya, itu orang akan defensif duluan jadinya. Iya, kalau misalnya ditanya kayak kenapa lu telat ngabarin gitu. Emang gue harus selalu ngabarin gitu. Nah jadi kayak gitu jawabannya, ngerti gak sih? Jadi kan padahal kan kita pengen tahu bagaimana proses terjadinya kan. Ya udah tanyakan aja gitu. Oke, tapi menurut gue ya, dalam proses berpikir kritis itu, kadang kita sendiri tuh takut untuk menyampaikan pertanyaan. Karena kita itu takut kalau pertanyaan kita itu terdengar bodoh gitu. Sebenarnya ada gak sih pertanyaan bodoh gitu yang sebenarnya menghambat untuk berpikir kritis ini? Gue dulu juga berpikir gitu ya. Kok gue nanyanya goblok banget gitu loh. Iya. Harusnya kan lebih pinter gitu loh. Kan ada kayak good question gitu ya. Berarti kan ada pertanyaan bagus dan jelek dong gitu. Ada atau bawahnya lagi ada pertanyaan bodoh gitu. Nah jadi kadang-kadang gue kan nanya gitu ya, sampai gue tuh akhirnya belajar soal cara bertanya, ngerti gak sih? Oke. Ada gak sih cara bertanya yang bagus gitu atau apa perbedaan dari pertanyaan yang kritis dan pertanyaan bodoh mungkin? Ternyata pertanyaan yang bodoh, yang orang anggap bodoh, itu adalah sebuah dasar yang paling dasar dari cara berpikir kritis. Kok bisa? Gue menemukan itu di videonya salah satu researcher Big Think, silahkan kalau mau cari ya. Gue lupa namanya, sorry. Jadi dia tuh menjelaskan bahwa dumb question leads to a very great discoveries. Contoh ya, kenapa ya manusia gak bisa terbang? Oh. Nah ketika gue denger itu kayak, oke, kalau pertanyaan kayak gitu aja jawabannya adalah kita bikin pesawat terbang, berarti gak ada pertanyaan bodoh. Sejak saat itu gue pede. Oke, menarik. Gue lupa researchernya namanya siapa, tapi sejak dia ngomong itu, ngerti gak sih kayak di kepala gue tuh kayak boom gitu. Ternyata gue tuh gak perlu berusaha untuk terlihat pintar, gue tuh gak perlu terbiasa. I don't have to try too hard to look intelligent, smart. Kayak itu malah membuat gue terlihat ya nyebelin tadi loh. Ngerti gak sih? Jadi gini, yang membuat kita tuh menyenangkan ketika kita berpikir kritis adalah itu tuh genuine curiosity ya. Kita tuh benar-benar penasaran itu loh. Bukan untuk menjatuhkan orang lain tadi ya? Iya, karena semakin kita berusaha untuk terdengar pintar, semakin kita berusaha untuk terdengar kritis, intelijen, orang tuh akan merasa kayak iya lo pintar gitu. Terus tapi kemudian nggak terjawab gitu pertanyaan kita. Iya, benar. Karena memang jangan-jangan kita nggak benar-benar penasaran gitu. Tapi kalau kadang-kadang gini loh, gue tuh pernah ya nanya sama cowok gue ya gini. Kalau bumi itu kan berdebatannya kan ada ya, bumi itu bulat sama flat gitu ya. Apa sih sphere sama flat gitu ya. Terus dia kan ngomong kayak sphere lah gitu. Terus gue ngomong gini kayak, kapan ya kita bisa gak sih kita tuh kita punya uang cukup untuk keluar negeri untuk benar-benar ngeliat bumi itu bulat gitu. Terus dia jawab next question. Tapi itu kan genuine dari lo. Tapi dia menganggap pertanyaan itu bodoh. Gimana itu? Dia gak menganggap itu bodoh. Dia cuma gak bisa jawab itu. Dia bilang dia gak bisa jawab. Karena menurut dia juga ya gak tahu gitu kan kapan ada dasarnya. uangnya. Iya, dia juga mikir kayak ya itu keyakinan gue aja bumi itu spare gitu. Gue tuh juga tidak men-challenge keyakinan dia bahwa bumi itu spare atau flat, ngerti gak? Nah gue tuh cuma pengen tahu kayak gue tuh akan punya cukup uang, ngerti sih? Gue tuh cuma kayak gitu doang kayak untuk hanya untuk buktikan bahwa ini tuh apa gitu sebenarnya, kayak gitu doang sih. Nah kayak beberapa lama terus dia jawab gini kayak I think it's interesting ya untuk kemudian one day siapa tahu ada kesempatan untuk ada trip untuk ngelihat bumi itu bulat enggak sih? Ada kayak gitu sih kayak gitu. Ya siapa tahu one day ada dan gue punya cukup uang, gue kan berangkat gitu. Nah kan gue nggak tahu gitu. Nah gue tuh senang aja untuk berpikir kayak gitu loh. Terus kemudian kayak misalnya kayak gue sempat ngobrol sama teman gue gitu, kenapa cowok pemain player tuh disebut buaya. Kadang-kadang kayak gitu itu pertanyaan gue. Nangkap gak sih? Gue tuh kayak gitu Nah kadang-kadang teman gue ada yang kayak apaan sih? Kayak gitu kan mukanya tuh kayak gitu kan. Nah tapi gue tuh bener-bener pengen tahu. Sampai sekarang gue belum tahu jawabannya sampai sekarang. Oke, ntar gue coba cari di KBBI kali ya. Kalau kalian tahu silakan komen. Oke, kalau tadi itu kan lu beneran genuine pengen tahu kenapa itu tuh dikatakan seperti itu, kenapa disebut seperti itu. Kan lu beneran penasaran kan sebenarnya kan. Tapi mungkin orang lain itu tahu bahwasanya lu memang bener penasaran aja dan mereka
tidak tahu jawabannya. Makanya next questions. Pertanyaannya, gimana kalau misalnya lu beneran genuine mau tahu nih tentang suatu. Lu pengen cari tahu nih kenapa orang itu bisa seperti ini, kenapa orang itu melakukan seperti ini. Tapi lawan bicara lu itu ngebalasnya kayak nggak tahu aja, nggak tahu untuk gimana ngejelasinnya. Gimana dong? Oke, itu sering terjadi ke gue. Dalam hubungan gue. Iya, ibaratkannya itu dalam suatu hubungan ya Ci ya. Misalnya cowok lu itu nangis. Kan orang nangis itu gak mungkin tanpa penyebab dong. Lu nangis karena lu merasakan sesuatu kan. Tapi ketika cowok lu nangis, lu nanya ke dia, apa yang terjadi? Apa yang lu rasakan? Bagaimana caranya kenapa lu bisa nangis gitu? Apa yang terjadi? Tapi dia bilang gak tahu, nangis aja. Gimana dong? Gue itu belajar banyak ya. Pertama dari hubungan gue sama cowok gue ya. Ketika gue randomly nanya sesuatu kayak gitu, terus dia udah mulai kayak again dia kayak gitu. Terus gue tahu bahwa gue yang terlalu aneh karena gue menanyakan sesuatu yang mungkin buat orang itu sulit dipahami. Gue sadar bahwa orang itu nggak paham ketika tidak ada konteksnya tuh nggak jelas. Nah konteksnya itu mungkin apa yang kita bayangkan sama apa yang ada di kepalanya itu nggak nyambung gitu, sehingga dia kayak kenapa kesana gitu. Nah akhirnya biasanya gue tambahkan konteks atau gue tambahkan contoh. Kayak ingat gak sih yang 3 rules of communication? Gue ulangi 3 kali dengan 3 cara, gue berikan 3 cara pandang gitu. Nah itu cara gue pertama. So gue berikan konteks gitu. Apa sih basic pemikiran gue atau background pemikiran gue sampai akhirnya muncul pertanyaan itu gitu. Sehingga kemudian dia akhirnya bisa menjawab apa yang ada di pikiran dia tentang pertanyaan itu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, gue tuh belajar dari interaksi gue dengan ponakan-ponakan gue. Kan mereka tuh kan masih bayi ya, hitungannya balita lah ya. Mereka tuh kan benar-benar genuine ya pertanyaannya. Belum ada lah kemampuan untuk memanipulasi gitu maksudnya. Kan belum muncul gitu di situ. Dan mereka ada di golden age-nya gitu. Nah jadinya interaksi gue sama mereka, gue tuh kan suka nanya sesuatu yang mereka tuh berat gitu buat mereka. Ngerti gak sih? Kayak misalnya nih, kenapa kamu milihnya makanan yang itu? Kenapa coklat yang itu? Kenapa gak coklat yang ini? Kayak gitu-gitu kan. Nah gue tuh kadang-kadang mereka mau jawab, kadang-kadang mereka enggak. Nah akhirnya gue tuh belajar bahwa gue tuh harus memberikan pertanyaan yang menyenangkan buat orang itu juga. Jadi gue harus berusaha untuk memahami cara pikiran mereka dulu. Mereka tuh sebenarnya tipenya kayak apa sih? Nah kemudian dari pelan-pelan gue tuh berusaha untuk ngobrol ke balik cara pikirnya. Jadi kayak gue nanyain misalnya kayak, oh coklat yang itu tuh enak ya. Terus kalau misalnya makan coklat yang ini tuh gimana? Terus nanti kalau makan yang ini menurutmu gimana? Gitu. Jadi bakal kayak nggak bisa, misalnya apa jawabannya apa gitu. Terus gue ngerti dari situ. Terus kemudian cara pikirnya kayak gitu. Terus gue berusaha untuk ngobrol lagi gitu. Nah jadi yang pertama gue berikan konteks, yang kedua gue berusaha untuk bertanya dengan cara yang lebih menyenangkan gitu ya. Atau yang ketiga gini jadi kan kita sebagai manusia kan ya tadi kita kan punya asumsi ya pasti ketika kita nanya. Ketika kita nanya kan pasti kita punya dalam tanda kutip tuduhan yang kita pikir mereka pikirkan. Jadi ketika gue punya tuduhan itu dan dia tidak punya jawaban gitu ya sama sekali ketika gue nanya misalnya kenapa lo kayak gini, terus dia nggak tahu gitu, gue tuh akan berusaha untuk dalam tanda kutip memberikan gambaran apa yang gue pikirkan juga karena menurutku kamu tuh kayak gini gitu. Meskipun berusaha tapi sebisa mungkin. Ini yang terakhir ini susah banget karena itu pasti akan terasa seperti attacking. Kayak nuduh karena kan jadinya asumsi itu pasti akan seperti attacking. Tapi ketika hubungan itu tuh memang didasari oleh genuine honesty ya, kayak ini pemikiran gue tentang elu dan gue tuh akhirnya bertanya itu karena gue pengen tahu apakah gue bener atau salah, ngerti gak sih? Biasanya kemauan kita untuk jujur pada apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan itu yang kemudian memberikan mereka keberanian untuk membuka diri juga. Nangkap ya kayak gitu biasanya. Nah jadinya akhirnya misalnya nih aku kadang nanya juga sama pacarku gitu ya, terus dia jawab kenapa kamu nanya kayak gitu. Akhirnya aku ngomong dulu karena menurutku kamu kayak nah gitu. Setelah aku keberani untuk menjelaskan itu semua, dan karena kan sulit ya untuk ngomong sesuatu yang pahit ke orang yang kita sayang gitu loh. Karena kita takut bahwa jangan tersinggung, marah dan segala macamnya. Tapi manusia itu kan selalu punya tuduhan itu gitu. Tapi yang penting adalah kemauan kita untuk membuktikan jangan-jangan gue salah itu tadi loh. Dan menjelaskan dengan baik-baik ya. Iya, gue tuh tidak nanya menuduh. bukan karena pengen berantem. Gue tuh pengen lu jelasin ke gue bener apa enggak. Kalau gue salah bilang gue salah, kasih tau gue kayak gitu loh. Nah itu tuh penting untuk modal berpikir saat berusaha untuk menjelaskan tadi yang ketiga. Yes, benar banget. Mungkin hari ini kita ngebahas banyak banget cara berpikir kritis dan harus mulai dari mana. Dan mungkin setelah mendengar episode ini, gue sendiri juga bakal belajar lagi gimana caranya
untuk tidak menjadi orang yang menyebalkan untuk GVV terutama, karena gue sering nanya pertanyaan-pertanyaan aneh. Tapi banyak loh yang ngefans sama lu karena merasa pertanyaannya terwakilkan. Oke, gue nggak tahu apakah itu pujian atau gimana, tapi ya karena gue bertanya genuinely, gue curious aja dan gue tidak tahu apakah itu pertanyaan bodoh atau enggak. Tapi yang gue tanyakan bukan untuk memberikan tuduhan, bukan untuk menimbulkan konflik, dan tidak untuk cari masalah. Jadi jawaban untuk pertanyaanku tadi apa? Jawabannya sudah dijawab CVV. Terima kasih CVV atas hari ini. Gue merasa oke, karena pertanyaan gue yang minggu lalu tidak terjawab oleh Hari, gue punya pertanyaan lain, Hari. Oke, apa itu? Apa lagi nih? Mana yang menurutmu lebih sedih? Oke. Atau lebih berat? Sedih banget nih, apa itu? Kehilangan orang yang kita sayang tapi tidak butuh kita, atau kehilangan orang yang sayang sama kita tapi kita tidak butuh mereka? Oh my god. Pertanyaan apa ini? Oke, mari berikan waktu buat gue 1 minggu untuk berpikir dan kita bahas itu di episode minggu depan. And until next time, bye-bye. Bye-bye.